Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhat talaba rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz banggakan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pelajaran Sirah Nabawiyah edisi daring. Mudah-mudahan walaupun kondisi kita terpisah secara fisik, tetapi hati-hati antum semua masih berada di husnul khotimah. Artinya apa? Artinya antum, walaupun antum berada di rumah, walaupun antum berada dimanapun, tetapi antum masih memiliki girah sebagai seorang santri. Ruh antum masih seorang santri. Maka seorang santri tentunya dimanapun dia berada, maka dia akan terus menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, menjaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Para santri yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pada edisi daring kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sebelum kalian pulang semua, Ustaz ketika itu sudah menjelaskan sirah nabawiyah sampai kepada di mana Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustaz ingin menjelaskan 3 materi atau 3 pokoknya. Yang pertama adalah tentang berdagang Rasulullah SAW ke negeri Syam, atau dimulainya Rasulullah SAW episode berdagang. Kemudian menikahnya Rasulullah SAW dengan Ummu Khadijah, dan kemudian tentang kisah Rasulullah SAW membangun Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad. Kita mulai dari kisahnya Rasulullah SAW tentang perdagangan Rasulullah SAW, tentang bagaimana Rasulullah SAW pertama kali berdagang. Rasulullah SAW ketika itu di usia 20 tahunan atau 21 tahun kurang lebih. Rasulullah SAW ketika itu sudah beralih profesi yang sebelumnya Rasulullah SAW sebagai seorang pengembala, belajar mencari nafkah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu sudah hidup mandiri. Betul-betul Rasulullah sudah hidup mandiri, ya. Dia mengumulkan hartanya untuk biaya kesehariannya, membantu pamannya Abu Thalib, yang ketika itu pamannya adalah seorang yang boleh dikatakan sebagai seorang yang tidak memiliki harta yang cukup banyak. Maka Muhammad SAW membantu pamannya untuk mengumpulkan harta atau mengais rezeki dari mengembala. Nah, di masa ketika Rasulullah berumur 21 tahun, Rasulullah pertama kali kemudian berdagang. Yaitu ketika itu Rasulullah berdagang di pasar Ukas, salah satu pasar tradisional di kota Mekah ketika itu, dan pasar ini selalu ramai karena memang dikunjungi oleh para jamaah, para umroh, orang-orang yang ingin melaksanakan umroh. Singkat cerita, ada salah seorang yang datang dari luar Mekah. Dia datang dari kampungnya untuk melaksanakan umroh dan membutuhkan perjalanan 3 hari untuk sampai ke kota Mekah. Singkat cerita, sebelum dia kemudian melaksanakan umroh, dia mampir dulu ke pasar Ukas untuk membelanjakan atau untuk belanja barang kebutuhannya. Dan kebetulan ketika itu dia belanja di kedai atau di tokonya Rasulullah SAW. Singkat cerita, orang ini kemudian membayar barang yang dia butuhkan kepada Rasulullah, dan karena dia ingin melaksanakan umroh, barang-barang tersebut kemudian dititipkan kepada Rasulullah SAW. Sampailah kemudian dia berangkat umroh, melaksanakan umroh dan selesai. Ternyata setelah selesai melaksanakan umroh, orang ini kemudian lupa untuk mengambil barang dagangannya. Sampai kemudian dia telah sampai di kampungnya 3 hari, ya, baru kemudian dia ingat. Dia kemudian baru ingat ketika hari ketiga. Maka kemudian dia pun balik lagi ke kota Mekah untuk mengambil barang dagangan tersebut. Masya Allah. Sudah berapa hari ketika itu barang itu ditinggalkan di Rasulullah SAW. Dia jalan dari kampungnya ke kota Mekah membutuhkan 3 hari. Berarti sudah 9 hari barang itu berada di Rasulullah SAW. Dan sungguh luar biasa, ternyata barang tersebut masih utuh di tempat tokonya yang sama.
Sehingga orang ini kemudian ketika mencari orang yang ditinggalkan, dititipkan harta barang dagangannya, dengan mudah menemukannya. Dan kemudian orang ini ya sangat terpesona, sangat takjub dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul pribadi yang bisa dipercaya. Hingga kemudian orang ini kemudian ya menggelari atau menjuluki Rasulullah sebagai Al-Amin. Hingga kemudian berita ini tersiar ke seluruh penduduk kota Makkah, maka sejak itu Rasulullah SAW dijuluki sebagai Al-Amin. Singkat cerita kemudian, satu kisah berikutnya adalah tentang perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam. Rasulullah SAW memulai perjalanan dagang ke negeri Syam dengan menjual barang dagangan milik orang. Salah satu adalah miliknya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW mengambil atau membawa barang dagangan milik Khadijah yang kemudian dia jualkan ke negeri Syam. Ketika itu kemudian Khadijah memberikan bantuan salah satu budaknya atau salah satu pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah seorang laki-laki, walaupun namanya Maisarah tetapi dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki ini kemudian, Maisarah ini kemudian menemani perjalanan dagang Rasulullah SAW sebagai yang menemani, dan sekaligus orang ini memang dipercayakan Khadijah untuk mengamati gerak-gerik Rasulullah SAW. Sehingga cerita, berangkatlah Rasulullah ke negeri Syam untuk berdagang, dan subhanallah Rasulullah adalah pribadi yang luar biasa dalam perjalanan dagangnya. Betul-betul Rasulullah mengedepankan akhlaknya yang sangat luar biasa hingga membuat Maisarah ini terpesona. Kemudian ketika berdagang, Rasulullah SAW adalah pribadi atau pedagang yang sangat ulet, kemudian sangat luhur akhlaknya, baik akhlaknya, jujur, ramah, dan tidak menyulitkan orang. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdagang tidak pernah kembali modal, tetapi Rasulullah selalu untung dan untung. Bahkan bukan hanya untung, tetapi juga orang pembelinya senang dengan Rasulullah SAW. Hingga singkat cerita kemudian Rasulullah SAW ketika itu berhasil menjual barang dagangannya ludes habis. Ya, tentu Rasulullah mendapatkan untung yang besar. Bahkan tidak seperti orang-orang Quraisy. Ketika mereka berdagang, hanya berdagang saja, kemudian pulang selesai, barang dagangan habis langsung pulang. Tetapi Rasulullah ketika itu, hari itu juga ketika Rasulullah belanjanya, barang dagangannya habis, Rasulullah kemudian belanja juga di negeri Syam. Dan karena Rasulullah kemudian ketika menjual ke orang dengan cara yang mudah, dengan membuat orang senang, begitu pula ketika Rasulullah membeli barang-barang dagangan untuk dijual di kota Makkah, Rasulullah pun mendapatkan harga-harga yang baik, karena ketika dia memperlakukan orang baik maka akan mendapatkan kebaikan. Itu adalah sebab akibat dunia, pasti akan terjadi. Siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ketika itu belanja di negeri Syam dengan sangat cepat, mudah, orang memudahkan belanja Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah banyak membawa barang dagangan untuk kembali ke kota Mekah untuk dijual di Mekah. Dan ketika sampai di Mekah, ternyata Rasulullah SAW kemudian barang dagangan yang dia bawa dari negeri Syam ini berhasil terjual habis di kota Mekah. Dan kemudian Rasulullah ketika itu, hari itu juga ketika barang dagangan sudah habis, Rasulullah mengembalikan harta-harta titipan dari orang-orang yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah untuk dijual dengan untung dan modalnya. Sehingga orang-orang kemudian merasa senang karena barang dagangannya terjual dan untungnya besar. Hingga kemudian seluruh kota Makkah ketika itu, penduduk kota Makkah sangat menyenangi, sangat menyukai pribadi Rasulullah SAW, kecerdasannya berjual dan seterusnya, dan kejujurannya. Sejak saat itu Rasulullah SAW sangat dipercaya oleh orang, sehingga kemudian Rasulullah SAW menjadi seorang saudagar, pedagang yang kaya raya. Walaupun di usia masih muda, tetapi Rasulullah SAW sudah menjadi seorang pedagang yang sangat profesional. Hingga singkat cerita, ternyata dari kisah ini, dari peristiwa ini kemudian diketahui oleh Khadijah. Khadijah juga termasuk orang yang mendapatkan keuntungan yang besar dari barang dagangan yang dijualkan oleh Rasulullah SAW.
Dan kemudian Siti Khadijah kemudian juga mendapatkan cerita-cerita menarik dari Maisarah selama perjalanan dagang, sehingga membuat hati seorang Khadijah ini jatuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita kemudian Khadijah tertarik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika itu Khadijah di umurnya umur 40 tahun, tetapi umurnya tidak membuat Khadijah ini buruk rupa. Di umur yang 40 tahun tetapi Khadijah masih terlihat cantik, muda dan seterusnya. Kenapa? Karena Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya, perempuan yang kaya raya, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Orang yang hidup dengan penuh kebahagiaan, maka fisiknya akan terjaga, awet muda dan seterusnya. Antum bisa praktekkan. Kalau antum ingin awet muda, maka antum harus jaga kebahagiaan pada diri antum. Siapa yang orang suka marah-marah, siapa orang yang kemudian suka sakit hati, cemberutan dan seterusnya, maka dia akan cepat tua. Baik. Maka kemudian Khadijah karena tertarik dengan Rasulullah SAW, maka dia ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Maka dia sampaikan keinginannya kepada seorang temannya yang bernama Nafisah. Nafisah menjadi mak comblangnya, ya. Kalau zaman sekarang mak comblang. Maka Nafisah kemudian diutus oleh Khadijah, ya Nafisah, sampaikan keinginanku kepada Rasulullah. Maka kemudian Nafisah ketika itu dibuat kaget oleh Khadijah. Wahai Khadijah, sungguh aneh engkau ini. Dulu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, mereka adalah orang-orang yang kaya raya, terkenal, tapi engkau tolak semuanya. Tetapi sekarang tiba-tiba engkau ingin tertarik dengan Muhammad ketika itu, ya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tidak banyak berkata, Nafisah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan maksud dari Khadijah. Singkat cerita, terjadilah kesepakatan. Kemudian Rasulullah SAW tertarik dengan Khadijah juga dan melamar Khadijah bersama pamannya. Dan singkat cerita kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yang dia adalah seorang janda dari suaminya yang bernama Abu Halah yang telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yang bernama Ibrahim. Kemudian ketika itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan ini Rasulullah SAW mendapatkan banyak keturunan. Di antara nanti ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Kemudian anak laki-lakinya ada Abu Qasim dan seterusnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW di masa umurnya 35 tahun, ada salah satu kisah atau peristiwa menarik, ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ikut bekerja atau ikut berperan dalam pembangunan Ka'bah yang ketika itu terjadi kerusakan. Beberapa riwayat sejarah mengatakan Ka'bah ini rusak karena banjir. Ada juga mengatakan karena roboh oleh beratnya kain yang menutupi Ka'bah tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan karena terbakar oleh wangi-wangian dupa. Tetapi banyak mengatakan karena banjirlah yang membuat Ka'bah ini kemudian mengalami kerusakan. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ya, dalam peristiwa ini Rasulullah SAW ikut membangun kota Ka'bah. Ceritanya sangat panjang sekali. Ustaz hanya ingin menyingkat saja cerita ini. Jadi ketika kemudian Ka'bah ini selesai direnovasi, tinggallah satu hal yang kemudian harus dipikirkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Ya, Ka'bah itu ketika itu tingginya 9 hasta, ya, peninggalan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dan kemudian tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh
pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Ini beberapa sebab ya runtuhnya Ka'bah. Ya, Makkah pernah juga dilanda banjir bandang dan mengakibatkan kerusakan. Bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Ya, jadi ketika membangun Ka'bah ketika itu ya terjadi musyawarah yang kemudian ya mereka menyepakati untuk mengumpulkan harta-harta dari kalangan Mekah, kalangan Quraisy ketika itu, dan terkumpullah harta. Tetapi ketika harta itu sudah terkumpul, ya tiba-tiba saja di dalam Ka'bah itu ada seekor ular yang sangat besar yang kemudian sangat berbahaya. Ternyata kemudian ya Ustadz cerita singkat ya. Kemudian ular ini ternyata kemudian berhasil diambil oleh burung ya, oleh burung ketika harta yang dikumpulkan untuk membangun Ka'bah ini dibersihkan. Ketika ada ular, karena harta yang dikumpulkan itu harta yang bercampur dengan harta-harta yang kurang baik. Tetapi setelah harta itu kemudian dibersihkan, harta itu berasal dari harta-harta yang baik, maka kemudian ular itu tiba-tiba saja ya hilang atau diambil oleh seekor burung. Sehingga kemudian Ka'bah pun dibangun, direnovasi dari harta-harta yang baik. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah, setelah kemudian Ka'bah ini berhasil direnovasi, tinggallah peletakan Hajar Aswad. Ketika itu orang-orang Quraisy berselisih paham, mereka satu sama lain saling merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Tetapi kemudian hampir saja kemudian terjadi perang karena mereka saling memperebutkan yang paling berhak. Sampai kemudian ketika berselisih paham, kebiasaan mereka memang mudah terselut untuk berperang. Antum masih ingat ya, salah satu karakter bangsa Arab mereka adalah suka berperang. Karena masalah kecil saja mereka akan terjadi perang. Nah, ketika mereka kemudian berselisih paham, maka masing-masing mereka kemudian mengambil domba atau mengambil seekor kambing, kemudian menyembelihkan kambing tersebut, kemudian mencelupkan ya pedangnya di darah dari kurban tadi, darah dari sembelihan hewan tadi, dan kemudian mengangkat pedang tersebut. Siapa yang ingin meletakkan Hajar Aswad, maka langkahi dulu mayatku, begitu ya kurang lebihnya. Semua kabilah mengangkat pedangnya seperti itu, menyembelih kambing, menyembelih seekor hewan, kemudian pedangnya dicelupkan ke darah tersebut dan kemudian mengangkatnya ya. Artinya mereka siap untuk mempertahankan kehormatannya, meletakkan Hajar Aswad dengan cara berperang sampai mati-matian ya. Maka siapa yang menang, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Tetapi kemudian hal tersebut berhasil ditangkap oleh beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki akal nurani yang sehat, sehingga kemudian dia mendatangi salah satu hakim yang sangat dihormati, yang hakim ini ketika dia berbicara maka ucapannya akan diterima. Ketika itu kemudian didatangkan orang tersebut dan hingga tidak terjadi perang. Kemudian hakim ini memutuskan supaya yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini ditentukan oleh orang yang pertama kali masuk kota Mekah atau gerbang pintu Mekah. Dan ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali masuk pintu Mekah itu adalah Al-Amin, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takdir yang kemudian betul-betul mengantarkan orang-orang Quraisy menyepakati bahwasanya Muhammad adalah seorang Al-Amin. Ketika itu mereka menanti-nanti siapa yang datang dari balik gerbang. Dan ketika muncul, ternyata yang muncul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat semua, mereka kemudian dibuat berkata, Allah kemudian
membuka mulut-mulut mereka, semuanya mengatakan dengan spontan, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Sungguh dia adalah seorang yang dapat dipercaya. Maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya dialah yang menentukan siapa yang kemudian yang ditunjuk oleh hakim tadi untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan Rasulullah SAW dengan kecerdasannya, ya, dengan kecerdasannya kemudian dia mengambil kainnya, kain selendangnya atau kain burdahnya, kemudian dibentangkan, dan Rasulullah mengambil Hajar Aswad kemudian diletakkan di tengahnya, dan masing-masing dari kepala suku berhak memegang ujung-ujung dari kain tersebut, sehingga kemudian orang-orang atau kepala-kepala suku kota Mekah ketika itu mereka dibuat, ya, masing-masing memiliki kehormatan yang sama untuk meletakkan Hajar Aswad. Itulah karena kepribadian atau kecerdasan dari seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, itu singkat cerita tentang pembangunan atau renovasi Ka'bah. Kemudian berikutnya adalah satu lagi peristiwa terakhir menjelang diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi adalah peristiwa Hilful Fudul atau peristiwa perjanjian kebaikan. Peristiwa ini terjadi ketika itu ada seorang pedagang dari luar kota Mekah. Dia menjual barang dagangannya di kota Mekah. Sampailah kemudian ketika itu datanglah diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Seorang pembesar Quraisy yang bernama As bin Wa'il membeli barang dagangan darinya. Akan tetapi As bin Wa'il ini, pembesar ini kemudian tidak mau membayar barang dagangan yang dia ambil dari laki-laki dari Bani Zubaid tersebut. Kemudian laki-laki ini karena merasa ditipu, karena merasa dirugikan, hingga kemudian dia mengadu kepada segenap pemuka Quraisy. Akan tetapi mereka enggan memberikan pertolongan karena mereka segan dengan kedudukan As bin Wa'il, orang yang kemudian ditakuti di kota Mekah. Hingga laki-laki itu kemudian diusir. Lalu kemudian laki-laki itu pun minta tolong kepada orang-orang Mekah yang memiliki sifat yang baik dan kesatria. Hingga kemudian akhirnya laki-laki kota Mekah ketika itu banyak yang kemudian memiliki sifat yang baik dan mau menolong laki-laki dari Bani Zubaid tersebut. Dan mereka kemudian berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Di rumah Abdullah bin Jud'an lah kemudian mereka bersepakat untuk melakukan sebuah pertemuan yang kemudian menghasilkan Hilful Fudul atau perjanjian kebaikan. Setelah itu kemudian laki-laki atau beberapa tokoh Mekah ini kemudian mendatangi rumah As bin Wa'il, lalu mengambil barang dagangan yang dimaksud dan mengembalikannya kepada laki-laki pedagang tersebut. Buah dari perkumpulan tadi dihasilkan perjanjian kebaikan yang kemudian perjanjian ini dijadikan sebagai patokan, ya, yang diberlakukan di kota Mekah ketika itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan di masa hidupnya, Rasulullah mengatakan, aku pernah ikut dalam sebuah kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya setelah datangnya Islam ini, aku diundang untuk mengikuti kesepakatan tersebut, pasti aku akan ikut. Mereka berjanji untuk mengembalikan hak milik kepada pemiliknya dan agar tidak seorang pun berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Ya. Itu adalah peristiwa Hilful Fudul. Ketika itu Rasulullah SAW berumur kira-kira 35 tahun. Sampai di sinilah mungkin peristiwa atau pelajaran Sirah Nabawiyah di edisi daring. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada peristiwa kenabian atau diangkatnya Muhammad SAW menjadi seorang nabi.
Taib, sebelum Ustadz tutup pertemuan hari ini, silakan nanti antum mengerjakan tugas latihan yang Ustadz buat yang Ustadz cantumkan ya, berupa soal-soal. Silakan nanti antum jawab ya. Baik, sampai di sini mungkin pertemuan Ustadz hari ini ya, edisi daring Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjadikan tauladan ya, bisa menjadi sebuah hikmah yang kemudian antum ikuti, karena dalam Sirah Nabawiyah ini banyak hikmah yang bisa antum pelajari, bisa antum dapatkan untuk dijadikan sebagai pegangan hidup atau dijadikan sebagai tauladan dalam kehidupan antum sehari-hari. Hadana yallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.